pagi. Selamat pagi Indonesia. Di awal tahun ini kita sudah disambut dengan hujan di awal tahun ini. Semoga hujan di awal tahun ini memberikan berkah yang luar biasa untuk tanah kita tercinta ini, khususnya untuk Bali. Dan kita sudah melewati hampir setahun dalam keadaan yang tidak jelas ini. Terlalu banyak himbauan, terlalu banyak prank yang terjadi. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merasa sudah angkat tangan di dalam perjalanan di tahun 2020. Semoga di 2021 ini makin banyak terjadi satu perubahan yang bagus, satu perubahan yang harus melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa agar Indonesia bisa kembali bangkit dan perekonomian kembali bersambut. Dan sekarang di pagi ini saya berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya, bisa dibilang juga kakak saya, dan dia adalah satu tokoh masyarakat. Bisa dibilang dia adalah satu tokoh masyarakat. Dia semasih muda, dia juga adalah satu penggerak mahasiswa di tahun 98. Dan sekarang dia sudah bukan tua ya, tapi dia sudah agak sedikit berpikir ke depan bagaimana caranya membangun satu negeri ini menjadi sesuatu yang bagus dan tidak lagi bermimpi. Dia adalah Gung Roni. Saya lupa nama lengkapnya siapa karena terlalu panjang dan terlalu bagus namanya. Biasanya beliau namanya keren, namanya Gung Roni. Panggilannya Gung Roni dan singkatannya adalah GR. Bukan gede rasa tapi Gung Roni. Gung Roni Sunaria. Ji, Halo, pagi. apa kabar? Baik, Sehat? sehat lah. Oh iya. Yang penting selalu sehat. Salam sehat buat semua. Salam sehat buat semua. Kantong sehat? Kalau Muslim bilang alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Kalau orang Hindu bilang sih astungkara Oh gitu, oke. masih ada. Masih ada, walaupun sudah menangis ya. Yang jelas semua menangis. Oh yang jelas semua menangis. Termasuk bumi Ibu Pertiwi juga dalam keadaan menangis sekarang kan. Lagi hujan. Bukan menangis. Oh, bukan memberikan berkah untuk tumbuh-tumbuhan biar bisa kembali hijau. Bukan karena itu. Beliau menangis karena apa? Masyarakat sudah nggak peduli pada bumi. Iya. Itu yang menyebabkan beliau menangis. Tapi satu sisi memang ini berkah. Iya. Semoga 2021 semua berkah melimpah. Dan kita juga bisa kembali ke situasi yang semula kan gitu. Nah, gini Ji. Yuk. Selama ini kan Aji banyak melakukan satu pergerakan bersama teman-teman yang ada. Yang dan banyak orang bilang bahwa Gung Roni sudah menghilang dari peredaran dunia perpolitikan lah. Tapi saat menuju akhir 2020 Aji mulai muncul kembali, mulai terlihat kembali dengan membawa satu pemikiran Aji yang lumayan bisa membuka mata orang sangat lebar. Apalagi kalau setiap pagi melihat status Aji yang no drama, no selfie, dan no tipu-tipu. Iyalah. Nah, kan begitu. Nah, menurut Aji sekarang, apa yang Aji lihat sendiri, menurut pandangan Aji sendiri tentang keadaan yang Bali sedang alamin? Kita nggak usah ngomong Indonesia dulu, kita ngomong Bali dulu. Siap. Bali sudah seperti ini. Yang kemarin katanya akan dibuka, Ya. ternyata nggak jadi. Ya. Oh kan begini, ternyata tidak jadi.
Dan menurut pendapat Aji sendiri, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan untuk menghadapi perjalanan sekarang ke depan ini? Ya. Kan gitu. Menurut Aji sendiri ke depan itu kita harus gimana gitu loh untuk menghadapi ini. Begini bro ya. Saya setuju dengan Koster melakukan kemarin, Gubernur Bali. Saya sangat setuju. Jadi ada jam malam itu memang patut kita lakukan. Karena apa? Mutasi dari virus ini sudah mulai terjadi. Beijing aja sudah sangat waspada. Itu saya setuju. Karena apa? Kita di Bali. Mungkin penerbangan dengan segala macam rambu-rambu yang terjadi, orang tidak ada melakukan penerbangan, mereka lewat darat. Sekarang mereka dengan bebas dan leluasa masuk Bali. Mereka buat di sana party-party kecil. Yang kena dampak siapa? Kita di Bali. Mereka itu datang ke sini membawa virus. Yang nerima itu kita di Bali. Saya sangat setuju dengan himbauan itu. Terlepas dari itu semua. Kalau kita berbicara masalah rakyat, memang rakyat kita menangis dengan himbauan itu. Itu bagi masyarakat yang hanya mau euforia, yang tidak memikirkan ke belakangnya. Jadi yang kita pikirkan itu bukan hanya untuk hari ini. Yang kita mau pikirkan itu, ya kita pikir ke depan. Karena saya lihat 2021 ini kita masih akan terus begini. Kalau masyarakat tidak mulai peka dengan itu semua. Artinya gini. Pada masyarakat sekarang kayaknya sepertinya sudah masa bodoh ya tentang ini, dan sudah tidak memperdulikan prokes sendiri segala macam, sementara pemerintah selalu ada di posisi salah terus kan gitu. Iya, memberikan himbauan begini selalu dikritik, karena begini bro, mereka itu melihat dari sudut pandang mereka. Mereka tidak melihat sudut pandang majemuk Bali yang sesungguhnya. Coba kita kembalikan Bali itu nggak hanya hidup dari pariwisata. Kita ini bukan hidup dari pariwisata. Coba dipikirkan, orang Kuta dulu itu nggak hidupnya dari pariwisata. Mereka hidup bertani, banyak hamparan sawah. Saya ingat waktu saya kecil-kecil, SD saya masih cari jangkrik, cari belut di sawah Kuta. Sedangkan sekarang apa? Tanah mereka dijual jadi hotel. Dan sebagian besar masyarakat Kuta dulu katanya lebih banyak ke menjadi nelayan ya? Betul. Setahu saya dulu kecil-kecil, Kuta memang nelayan, petani banyak di sana. Pantai Kuta tuh tanaman pandan berduri. Oh ya? Iya, banyak pandan berduri di sana. Udah itu pohon camplung. Sekarang apa ada di situ? Nggak ada. Yang ada itu payung-payung ini, payung-payung prostitusi gelap. Ya, kalau kita secara perjalanan ini kan sudah mulai banyak yang agak amburadul lah, dari penataannya, dari perjalanan wisata sendiri seperti apa kan gitu. Ya, dan banyak sekarang kita sudah melupakan Bali itu bahwa ada persawahan itu, kayak kita sudah melupakan yang namanya sawah segala macam ya, kan gitu. Dan anti sudah masuk sawah ya. Coba tanya sekarang, saya tanya pribadi bro dah, pernah masuk sawah? Enggak kan? Perasaan situ sudah anti juga sama sawah. Bukan anti, anak muda sekarang udah malas masuk sawah. Artinya begitu masuk sawah, kotor, apain sih? Penyakit. Padahal sebenarnya di sawah itu bukan ini. Dulu yang saya tahu, dengerin bahasa-bahasa dari orang tua tuh, air sawah itu bisa diminum. Iya. Bener. Makanya orang-orang dulu kan nggak ada rematik. Padahal tiap pagi di sawah. Cuaca dingin, hujan, mau gimana tetap di sawah. Tapi ya udah ya, kita nggak usah bicara itu lagi. Kita kembali, kalau mau Bali ini maju, Bali ini mau cemerlang dan gemilang kembali,
lu jangan diam di rumah. Oke. Mulailah bergerak untuk Bali. Bukan di pariwisata. Bukan cuma di pariwisata. Itu loh saya tekankan, bukan cuma di pariwisata. Lakukan. Minimal untuk dirimu sendiri. Dengan cara? Mulai bercocok tanam. Manfaatkan lahan sempit pun bisa. Nggak usah pakai yang metode yang mahal-mahal. Botol-botol bekas saja bisa. Minimal untuk kebutuhan diri sendiri dulu. Seperti kayak nanam cabai, tomat, segala macam ya. Untuk diri sendiri dulu lah. Kalau orang ini ngomong gitu, banyak sih sekarang jargon-jargon Bali bangkit. Mau bangkit kemana Bali? Kalau orangnya masih pikirannya instan, mau bangkit kemana? Kembalilah. Bali banyak jargon kayak Bali kembali, terus kedua Bali bangkit, yang ketiga yang paling keren sekarang yang terjadi adalah Bali kembali sepi. Oh. Nggak cuma Bali itu, semua juga sepi. Nah, ini buka pariwisata, yang datang domestik, mereka belanja ke Bali? Enggak kan? Mereka hanya menikmati alam Bali. Apa kontribusinya buat Bali? Nggak ada. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang buka warung-warung kecil masih menangis. Ya, karena mereka bawa makanan dari negara, dari di mobilnya itu isinya stok makanan banyak. Iya, makanya jangan berbicara seperti itu. Kalau mau bangkit kan bangkit total, bangkit semua. Jadi perbaiki Bali itu. Gitu loh. Iya. Nah, terus sekarang begini. Di antara keadaan Bali yang sekarang sudah mulai bergerak walaupun sedikit ya. Tapi kan banyak orang-orang yang selalu berpikir bahwa dia sudah kehilangan pekerjaannya, kehilangan ininya, dan sepertinya sudah malas. Gak adalah, mau terjadilah sudah kan gitu. Termasuk dari kegiatan-kegiatan yang masyarakat yang sudah mulai dibatasin kan gitu. Tapi sekarang yang kita harus lihat adalah menurut Aji sendiri apa yang harus dilakukan sih sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang. Contoh gitu misalnya. Masuk UMKM. Ya udah kita sama-sama jualan. Munculnya arak. Isinya semua dari ujung ke ujung tuh arak aja isinya. Kan gitu. Betul. Menurut Aji itu apakah ini hanya menjadi trending saja atau gimana? Ini ya. Kalau saya lihat tren seperti itu tuh tren pembodohan. Kita orang Bali itu, anak-anak muda sekarang banyak usaha jualan arak segala macam, koktel gitu banyak kan, menjamur kan. Itu pembodohan. Ngapa lu citrain diri lu buat mabuk? Dan seperti yang tadi ngomong, masyarakat udah pasrah. Kita semua boleh pasrah, tapi jangan putus asa. Iya. Betul. Gitu loh, jangan putus asa, lakukan. Mau buat UMKM, buat pameran UMKM, 2 space arak, space kedua makanan Bali, tradisional Bali, kembali makanan jajanan pasar itu bisa. Space ketiga, apa kerajinan yang bisa lu buat, dari mungkin modelnya, mungkin ngolah kerajinan sampah, dijadiin apa, plastik-plastik bisa. Yang belanja siapa? Dari peserta UMKM itu. Jangan kita mengharapkan yang belanja itu orang lain. Itu loh. Kita harus bisa bangun dari diri kita sendiri, dapur kita sendiri. Masa orang saya bukan berbicara suku ya. Orang Banyuwangi aja datang ke Bali, mereka buka warung Banyuwangi, ramainya luar biasa. Karena apa? Itu kesukuan mereka. Mereka akan berbelanja sesama Banyuwangi. Walaupun makanannya jelek. Mereka akan ramaikan itu. Kok orang Bali nggak bisa seperti itu?
karena orang Bali terlalu gengsi kali untuk melakukan itu? Salah satunya ya gengsi, kedua sirik dan iri hati orang Bali itu hilangin dulu lah. Kalau ada saudara yang mau jualan, support. Minimal kita belanja, walaupun makanannya jelek, kita belanja 2-3 kali lah. Setelah itu kita kasih tahu, masakan lu kurang ini. Kita tiru gayanya orang Banyuwangi. Jadi yang dijual itu makanan yang dia makan sehari-hari. Coba lakukan itu. Sekarang saya nyari dagang jukut urap Bali susah. Dan sudah jarang. Ya, karena apa? Memang makanan Bali itu nggak bisa awet. Kenapa? Orang Bali nggak higienis. Yeah. Coba saat ngadon lawar tangan pakaiin sarung plastik. Kan rasanya tidak akan Sama aja. Itu rasa, kembali kepada diri. Itulah, kembali kepada diri. Coba lakukan itu, higienis. Pasti. Tapi kan orang-orang dulu selalu mengatakan bahwa itu karena dakin di mana makanya Itu yang harus kita rubah. Bahasa itu yang harus kita rubah. Udah kita mula keto, itu yang kita rubah. Bali nggak akan maju kalau masih berbicara nak mula keto. Ini orang-orang muda. Walaupun mungkin saya masih muda lah. Walaupun umur saya mungkin sudah hampir kepala 4 lebih lah. Saya masih anak muda. Saya harus bangkit. Kita harus lawan itu bahasa gugontuon itu. Nak mulek itu tidak ada begitu. nak mulek itu dan depan anaknya ngadanin tuh. Nah, itu buang. Kalau Bali mau bangkit buang itu. Saya memang bukan pelaku UMKM. Saya hanya kalau mengerti masalah pergerakan saya tahu. Saya orang pergerakan, bukan orang UMKM. Ya, yang Aji adalah selalu bergerak kemana-mana. Ya, saya bagaikan bandul. Bagaikan bandul. Ya, kalau angin ke timur, nggak mungkin saya bergerak ke timur. Bandul saya pasti ke barat. Dan artinya pada saat pergerakan haji berjalan dan banyak orang-orang yang mulai agak ngeri ya dengan pergerakan haji itu ya. Mungkin menurut mereka saja. Kalau saya sih enggak sih, saya santai aja. Jadi saya selalu berbicara, saya adalah saya. Saya nggak pernah copy paste orang, saya nggak pernah ikut-ikutan orang. Mungkin sekarang lagi rame berbicara masalah COVID. Semua orang berbicara masalah COVID. Saya nggak. Udah ada yang ngurus itu pemerintah. Yang kita bicara apa? Kesejahteraan di bawah. Yang kena dampak COVID itu ada yang ngurus nggak? Jangan COVID-nya diomongin. Yang kena dampak urus. Iya. Dan yang orang-orang terdampak pun tidak semua kena bantuan. Iyalah. Bantuan itu, dan ada beberapa orang yang selalu berpikiran bahwa dia selalu meminta bantuan. Sekarang saya tanya, punya tangan 2 kan, punya kaki 2 kan, tenaga masih besar kan, apa nggak malu nerima bantuan? Sebenarnya malu. Ya sudah, malu, nggak usah mengharapkan bantuan, lu lakuin dulu. Lebih baik memberi ketimbang menerima. Jangan berbicara bantuan sama saya anti bantuan. Makanya BLT di tempat saya bantuan lewat terus. BLT bantuan lewat terus. bantuan lewat wa. Bukan, jangan sampai BLT itu jatuh di saya. Bantuan langsung tewas. Bantuan langsung tewas. Nah, sekarang gini. Ngomongin juga masalah pergerakan lagi. Ya. Pada saat pilkada kemarin. Ya. Nah, kan banyak tuh orang-orang yang mulai, termasuk saya juga melihat di sosial media Haji sudah pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota ya. Ya. Nah, akhirnya kandas. Ya. Nah kan kandas entah nggak tahu kemana. Cuman kan pergerakan Haji walaupun sudah dikandaskan begitu masih tetap berjuang di lingkup grassroots di bawah.
Ya. teman-teman di bawah dan teman saya tetap selalu kompak kan gitu. Banyak sekarang orang-orang yang selalu berpikir dia akan menjadi seorang pemimpin dan ujung-ujungnya menjadi pemimpi. Iya. Mimpi terlalu tinggi sementara jiwa raganya dia tidak bisa mencapai ke sana kan gitu. Menurut Aji, ini kan sebenarnya dampak sosial yang terjadi dari sebuah COVID. Dia bingung mau ingin melakukan apa, ngeluarin duit nggak mau, segala macam nggak mau, ya udahlah aku mimpi aja deh jadi seorang pemimpin kan gitu. Betul. Namun akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Dalam pergerakan mereka yang terlalu banyak halu kan gitu. Sampai kita bikin grup namanya haluisme kan. Nah, kalau sekarang Haji lihat sendiri, banyak orang-orang yang belum punya kapabilitas untuk bisa memimpin sesuatu. Mereka baru belajar politik praktis kan gitu. Tapi sudah berani untuk melakukan sesuatu ke depan dengan membuka segala jalur untuk aku ingin menjadi seorang pemimpin. Gampang itu, tinggal aku datang, bayar, selesai urusannya. Tapi kalau Aji sendiri, kenapa sih tidak pernah mau berambisi untuk menjadi begitu? Jadi flashback ya. Saya cerita kemarin, semua hidup itu berawal dari mimpi. Semua berawal dari mimpi dan semua harus punya ambisi. Tapi jangan ambisius. Kalau saya lihat sih kemarin ini banyak. Memang kemarin saya mencalonkan diri. Satu sisi itu buat lecutan pada diri saya. Ada kok anak muda mantan, ya boleh dibilang saya mantan aktivis, berani kok bertarung. Cuma sayang, saya nggak dikasih paspor kemarin. Oh gitu. Paspor saya di brandel. Karena mungkin ada ketakutan tersendiri kalau sampai saya gol, akan wah ini kaum pemberontak ya bakal naik. Apa mungkin pada saat ketok palunya dicuri orang? Bisa jadi, tapi udahlah itu satu perjalanan dan mungkin bukan saat itu. Masih ada hari esok. Jadi bagaikan bunga, mungkin saya belum sampai berkembang, baru kuncup sudah ada yang motong buat jadiin vas bunga, buket bunga. Pasti nanti akan tumbuh lagi. Yang jelas, aktivis politikus never die. Nah, ngomongin aktivis politikus never die. Sekarang pergerakan Aji kan mulai berjalan kemana-mana, mulai terlihat, dan banyak orang yang mulai ketakutan dalam tanda kutip ya. Berarti banyak yang kepo. Dengan tanda kutip. Setelah ini, setelah masa-masa ini terlewati semua di tahun 2021 ini, what the next? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan masih terdiam, duduk di singgasanamu sambil melihat ikan koi yang gemuk-gemuk itu, apa melakukan sesuatu hal yang akan memberikan shock terapi bagi orang-orang? Kita harus bangkit, bro. Kita harus bangkit. Sudah saatnya kita bangkit. Dan hati nurani, jiwa raga saya terpanggil. Udah berhenti, sudah saatnya kita harus memang sudah turun gunung. Maka kemarin ini saya katakan saya menghilang. Nah, saya nggak menghilang. Saya mulai menyapa kembali saudara-saudara saya, teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi saya sapa dari ujung timur sampai ujung barat. Astungkaro mereka masih ingat saya.
siapa sih yang nggak ingat sama Gung Roni? Ya, orang gila. Nah, kan? Orang gila yang menggilakan diri. Nah gini, selama ini saya kenal sama Haji kan adalah dia tuh orang yang paling berani melakukan satu tindakan begitu tidak setuju, seperti kita kemarin rapat kemarin melakukan segala macam, ya lu mukul meja jedar itu selesai urusannya gitu loh. Tapi dengan satu pembenaran yang terjadi di sana. Tapi di saat sekarang, apakah lu sudah siap menerima hantaman dari orang-orang halu ini? Saya terlahir di darah penjuang. Saya terlahir di darah seorang satria. Saya masih ingat sekali pesan almarhum orang tua saya, kakek saya siapapun. Seorang kesatria tidak akan pernah lari dari Kurusetra. Walaupun tanpa bendera dan pedang. Wah, tanpa bendera dan pedang. Jadi kekuatan saya itu dari dalam jiwa. Nak Bali orang cenik gak itu. Sudah terlatih saya sakit hati, bro. Itu kayak lagu. Oh iyalah. Jangan terlalu serius lah bicara. Walaupun pembicaraan lu memang berat. Jangan serius. Saya 2 periode duduk di DPR. Apa yang gak pernah ngantam saya? Rumah saya pernah hancur. Mobil saya pernah dibakar. Saya menangis? Enggak. Saya lari, ngumpet? Tidak. Saya masih bergerak di depan. Saya masih pimpin barisan. Karena saya merasa dimanapun saya diam, saya bisa bentuk pasukan. Enggak kayak orang halu. Saya anti halu. Dan bukan anti kadar militan. Oh, nggak ada kadar militan. Saya nggak percaya ada kadar militan. Bullshit. Yang ada sekarang itu kadar money. Ada pes kejang dari kadar gitu. Oke. Mesti ada pes kejang kadar. Tapi gini. Lu termasuk di mana? Hah? Loh, saya itu termasuk orang yang di tengah-tengah. Melitan. Melitan. Melitan sebenarnya gitu. Cuman sekarang gini, Ji. Setelah saya lihat dari media sosial, dari media sosial yang kita membuat jargon no drama, no selfie, no pencitraan kan gitu. Tapi saya tergelitik pada saat lu bikin dengan caption no drama no selfie, tapi kerjaanmu selfie. Ini salah lagi bahasa. Kerjaan gue nggak selfie. Terus? Foto itu bercerita. Bukan cerita yang berfoto. Foto itu bercerita, bukan cerita yang berfoto. Itu loh. Kalau selfie beda. Lu sengaja duduk depan pemulung, lu foto itu selfie. Gue nggak pernah foto di depan orang. Paling diri gue sendiri. Diri saya sendiri. Itu nggak selfie, bro. Gue nggak pencitraan. Mungkin Anda pencitraan, tapi pakai senyum dikit lah. Enggak, bukan tidak mau senyum. Artinya kalau senyum dikira pecicilan. Kalau dia Petakilan. Nah, tapi ya banyak sesuatu yang menarik bagi saya pada saat Gang Roni baru sedikit mengeluarkan kata-kata, orang-orang sudah ngeri. Baru sedikit ngomong, orang-orang sudah menakutkan. Baru sedikit ngomong, orang-orang sudah langsung baper sendiri. Kan gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dunia persilatan ini? Jangan, Bapak. Saya pun bingung. Apa sih yang ditakutin dari saya? Iya kan? Saya pun bingung. Saya begini, ada apa adanya. Bukan ada apanya. Betul juga. Apa sih yang ditakutin? Ada yang ditakutin. Janganlah, saya nggak pernah bawa nama orang. Saya nggak pernah nebeng nama besar orang. Saya, orang yang tahu saya. Apa sih? Nak bodoh. Tapi Indonesia butuh orang gila.
Betul. Indonesia memang butuh orang gila. Kan gitu. Tapi Tapi bukan orang sakit jiwa. tapi orang waras di samping-samping itu menakutkan. Mereka ketakutan sendiri. Karena mereka banyak salah. Karena mereka banyak salah. Iya, berarti mereka takut atas kesalahan mereka sendiri, bukan karena saya. Itu sih artinya. Nah, sekarang gini. Jika ngomongin Indonesia sekarang, menurut Aji, Indonesia hari ini tuh gimana? Hancur. Apa yang bisa mengatakan bahwa Indonesia hari ini hancur? Lu baca berita, Baca, FPI dilarang, dilarang, tapi mereka berubah baju. ya. Front Persatuan Islam. Ya. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, Sama kan? sama. Karena apa? Di dalam pemerintahan itu ada orang-orang dia. Lu tahu siapa yang bawa Habib Rizik? Siapa yang buat Habib Rizik? Ya orang-orang mereka. Sekarang semua berteriak-teriak. FPI bagi teroris, FPI bagi teroris. Saya bilang, nggak ada FPI, Indonesia nggak terpandang di mata dunia. Kenapa bisa dia bisa ngomong begitu? Cina berani masuk Indonesia? Kalau Habib Rizik masih keluar-keluar? Nggak kan? Enggak. Amerika berani dikte Indonesia? Nggak kan? Sekarang Habib Rizik di Brunei apa? Cina masuk Indonesia? Yang dibilang hampir ber-3.000. Iya. Saya lihat berita loh ya. Bukan berarti saya berbicara pemerintah jelek, enggak. Pemerintah bagus. Enggak bagus enggak 2 periode. Tapi apa yang akan Aji lakukan pada saat semua sudah bisa kembali seperti semula lagi? Pergerakan apa yang akan Aji lakukan di Bali? Kategori semula kemana dulu? Pada saat pergerakan Aji sudah mulai terlihat, apa yang akan kau lakukan? Kita berbicara satu Bali. Kita ada. Kita minoritas, tapi kita ada. Kita bisa membuat warna di Indonesia. Yang terjadi sekarang apa? Enggak kan? Bali justru ingin dihilangkan. Jangan. Iya. Kita ada. Kita harus bangkit. Dengan bendera maupun tanpa bendera. Lu harus berani bersuara untuk dirimu sendiri itu. Obrolan hari ini itu agak sedikit ngeri. Termasuk editor kita dan kameramen kita udah agak-agak sedikit bingung-bingung sendiri dia. Makanya dia mendekati kandang burung sebenarnya. Ini lah burung. Kenapa saya bisa lihat burung? Terus? Kenapa? Apalagi lockdown. Cinta cuma dengan satu. Nggak bisa poligami dia. Itu loh. Kesetiaan. Setia pada bangsamu dan negaramu. Itu pesan saya. Setia pada bangsamu dan negaramu. Itu pesan saya. Menarik. Pagi-pagi ini menarik mendengarkan satu bahasa yang agak sedikit mengerikan dan agak sedikit berbobot dari Gung Rani yang membuat kepala saya hampir pusing. Pusing mikirin duit semua. Duit nggak dipikirin, dicari. Oh, duit nggak dipikirin, dicari. Baiklah. Usaha, punya kaki, punya tangan, usaha. Jangan ngandalin. Om, minta apa? Bantuan om, bantuan. Lu bangsa ini, lu bangsa kuli. Iya. Indonesia harus maju. Bali harus kuat. Bali harus bangkit. Jangan jadi kuli di negerimu sendiri. Nah, itu quotes yang lebih keren daripada quotesnya Deddy Corbuzier sebenarnya. Dan setiap pagi di sosial media Gung Roni pun bahasa-bahasanya agak sedikit luar biasa. Dan banyak orang-orang yang sudah agak sedikit mengerikan. Padahal Gung Roni sendiri mengatakan bahwa dirinya, aku ini siapa?
Ya karena lu bukan siapa-siapa, mereka takut. Dan siapa-siapa harus mau menjadi apa-apa. Iya. Karena gini, kalau mereka ingin mendekati Gung Roni, apa yang harus didekati? Mau cari takut dimarahin duluan. Ayo lu. Ya ndak ada bisa. Cuman pergerakanmu mulai orang banyak orang agak sedikit ketakutan. Cuman gini Ji. Ya. Sekarang di awal tahun yang menarik ini, yang semoga di 2021 ini kita bisa kembali bangkit ya. Harus bisa Kembali bangkit dan harus bisa kembali melihat masa depan. Masa depan nggak usah dilihat bro, dituju. Salah mulu depannya. Saya kasih tau ya. 2021. 2021. Jumlahnya 41. Sama dengan umur saya. Ya. Ayo kita lakukan yang terbaik. Bangkit. Berarti artinya 2021 jumlahnya adalah 41 adalah kebangkitan dari Gung Roni sendiri. Ya. 4 tambah 1 5. Saya mau sila kelima itu terbukti ada. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Dan target aja di 2021 ini apa? 2021 kita harus ada perubahan dulu lah. Minimal diri kita sendiri, maksimal lingkungan kita. Udahlah, nggak usah bermimpi. Udah nggak zaman, bangun. Kayak lagu, bangun dong lupus, bangun lu. Tapi lupusnya jangan makan permen karet. Terus? Lakukan. Pegang sekarang itu pulpen dan kertas. Apa yang kamu lihat catat. Oke. Nampaknya pagi ini sudah mulai agak sedikit memanas ya. Memanas dari pembicaraan kita ke depan, melihat Indonesia ini seperti apa. Walaupun obrolannya agak sedikit ngalor ngidul karena pagi ini tidak disengaja, karena saya sudah hampir sebulan tidak ketemu dengan Gung Roni yang sudah banyak sekali melakukan Tapa berata yang lumayan agak ngeri untuk persiapan perang. Untuk persiapan perang, walaupun tanpa bendera dan pedang. Yang jelas masih ada tombak. Oh iya. Tombak itu ya akal, budi pekerti itu tombak. Iya. Oke, teman-teman, saya cukupkan sekian dulu. Karena kalau ngobrol lebih panjang lagi dengan Gung Roni akan tidak selesai-selesai. Udah bisa 7 hari 7 malam itu tidak selesai-selesai. Karena ini adalah sosok kakak, adalah sosok guru bagi saya dan sosok buku sebenarnya yang kita bisa baca dari dia. Nah, gitu. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Suksema Ji. Ya, Suksema kopinya. Saya satu bro ya. Ya. Pesan saya buat semeton muda. Jangan diam di rumah, bangun. Jangan hanya mengandalkan bantuan. Cari itu usaha biar bisa memberi bantuan. Kenapa harus nunggu besok? Sekarang pun bisa. Salam sehat. Oh. Udah kan? Nah. Ya oke. Kita akan ketemu untuk di episode yang selanjutnya dengan bintang tamu yang jauh lebih ngeri, jauh lebih mengerikan pada Gung Roni. Gung Roni aja baru segini sudah ngeri, apalagi ditambah lagi yang satu lagi, nanti kita ketemu lagi. Oke? Tetap stay tune dan sampai jumpa.